Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Fauzain Eskom Mkom. Saya adalah salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Dharma Lambau di Padang. Adapun mata kuliah yang saya ampu berkaitan dengan teknologi informasi kesehatan. Saya telah mengabdikan diri menjadi dosen lebih dari 7 tahun. Sebelumnya saya pernah jadi praktisi selama 12 tahun sebagai analisis dan pengembangan sistem informasi pada salah satu lembaga keuangan perbankan terbesar di Sumatera Barat. Kemudian alhamdulillah di tahun 2024 saya mendapatkan hibah penelitian berkaitan dengan pengembangan aplikasi penyehat tradisional di bawah naungan Puskesmas. Kemudian di 2025 insya Allah dilanjutkan dengan hibah pengabdian kepada masyarakat terhadap edukasi dan penerapan atau implementasi aplikasi penyehat tradisional yang sudah dikembangkan dalam penelitian pada penyehat tradisional di Kota Padang. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan penyajian dalam bentuk video micro teaching pembelajaran. Mata kuliahnya adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian di bidang kesehatan, mendukung kemampuan mahasiswa dalam pemahaman sistem informasi yang terintegrasi, menjelaskan keseluruhan proses dalam manajemen rumah sakit, dan bentuk implementasi SIM-RS di rumah sakit. Hal ini juga berkaitan dalam mendukung program pemerintah dalam transformasi digital terhadap layanan kesehatan. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan yang kedua masih dalam bentuk lekturer, penyajian oleh dosen dalam bentuk PowerPoint yang berisikan animasi SIM-RS. Kemudian dikombinasikan metode pembelajarannya dengan metode discovery learning, yang mana mahasiswa setelah dipaparkan materi agar membuat sebuah tugas yang terstruktur dalam bentuk esai sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Rubrik penilaiannya adalah rubrik esai dengan skor 0 sampai 4. 0 sangat kurang dan 4 sangat baik. Capaian pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, arsitektur, dan komponen-komponen utama dalam sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi SIM-RS dalam berbagai aspek manajemen di rumah sakit, termasuk manajemen pasien, keuangan, logistik, dan rekam medis. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi efektivitas penggunaan SIM-RS dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan di rumah sakit. Sehingga materi pembelajaran SIM-RS berkaitan dengan konsep dasar SIM-RS, arsitektur dan komponen SIM-RS, manajemen pasien, keuangan, logistik, rekam medis elektronik, pengembangan dan implementasi SIM-RS, analisis dampak dalam implementasinya, dan evaluasi kinerja dan keamanan SIM-RS. Video ini berkaitan dengan SIM-RS dimaksud dikemas dalam bentuk micro teaching, yang mana pembelajaran yang saya lakukan mengintegrasikan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran yang saya ambil materinya dalam pengalaman saya melakukan penelitian, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan saya juga alhamdulillah telah menghasilkan 3 buah buku yang bernomor registrasi ISBN di tahun 2023 dan di 2024. Berikut ini video micro teaching saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mohon perhatikan semua, kita siap memulai perkuliahan kita. Segala hal yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran agar disimpan ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita pertama sekali bersyukur kepada Allah, berkat rahmat Allah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita masuk kepada pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ya. Kemarin sudah ada penyampaian bagaimana RPS ya, kontrak perkuliahan kita, dan apa saja materi-materi yang akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita di pertemuan kedua ini akan membahas bagaimana CPMK pertama. Kita masih CPMK pertama, bagaimana capaian pembelajaran mata kuliah itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, arsitektur, dan komponen utama dalam sistem informasi rumah sakit. Ya. Nah, kemudian kemampuan akhir di pertemuan kedua ini adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan. Jadi kurikulum kita berbasis OBE, karena ini masih pertemuan kedua, masih menjelaskan ya. Menjelaskan konsep, tujuan, dan manfaat sistem informasi manajemen rumah sakit, dan menjelaskan perbedaannya dengan SIRS ya. Jadi ada kata manajemennya di situ. SIMRS dan SIRS. Nah, bagaimana perbedaannya? Kita capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, dan perbedaan SIMRS dengan SIRS. Nah itu, nah ini capaian tadi. Nah, materi kita pada pertemuan pagi hari ini adalah sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen rumah sakit, dan sistem informasi rumah sakit. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pretest. Mungkin saya tanyakan dulu, fungsi utama sistem informasi. Pada mata kuliah lain, saudara mungkin sudah memahami ya, sebagai mahasiswa yang berbasis IT, mungkin sudah ada yang memahami sistem informasi. Silakan, mungkin Welia, apa itu sistem informasi? Ya, fungsi utamanya seperti apa? Ya. Menyimpan data ya. Nah, bagaimana dengan sistem informasi manajemen? Tetap bisa Mary atau Nia bisa menambahkan? Ya, silakan Najwa. Ya. Informasi manajemen di rumah sakit adalah sistem yang terintegrasi dalam mengelola operasional dan pelayanan di rumah sakit. Iya, berarti ada mengelola apa satu lagi? Operasional dan pelayanan. Ya, berarti dari pretest ini sudah tergambar ya kemampuan mahasiswa terhadap secara awal ya bagaimana sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Tentunya kita bahasnya di rumah sakit ya, karena kita lebih fokus kepada bidang kesehatan. Baik, saudara semua, yang terkait sistem informasi secara jelasnya adalah bicara sistem adalah memang suatu gabungan ya, gabungan komponen-komponen, prosedur-prosedur ya, yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan ya. Jadi kata kuncinya itu adalah
gabungan berbagai komponen, gabungan berbagai prosedur ya, gabungan dari berbagai unsur ya, ada perangkat keras, aplikasi, SOP, orang ya, karyawan ya, yang bekerja sama, terintegrasi dia. Tidak mungkin saling bekerja itu sendiri-sendiri. Nanti di rumah sakit bagian pendaftaran, daftar sendiri. Di bagian bagian obat sendiri lagi kan. Mereka itu terintegrasi, mulai mendaftar, diperiksa pasiennya, sampai diresepkan obat, diambil obat, bayar ya, terintegrasi. Mulai dari pasien masuk sampai pulang ya. Nah, pertanyaannya adalah adanya SIRS. Ya, ada juga SIMRS. Sistem Informasi Rumah Sakit. Nah, dalam hal ini saya paparkan bahwasanya kalau sistem informasi rumah sakit saja memang terbatas. Nah, karena kita punya regulasi ya, rumah sakit itu punya regulasi diatur oleh Kementerian Kesehatan. Turun lagi ke bawah Dinas Kesehatan. Diatur bahwasanya harus ada bisa dia melayani kebutuhan operasional dasar. Nah, operasional dasar ya harus ada awalnya. Nah, mencakup data pasien, riwayat medis, dan pelayanan dasar. Nah, secara standar rumah sakit harus ada SIRS ya. Walaupun sekarang sudah ada Permenkes nomor 24 rekam medis elektronik. Permenkes nomor 18 tentang satu data. Jadi suka tidak suka rumah sakit sebenarnya harus masuk ke SIM RS. Malahan dalam perkembangan visi transformasi digital dari Kementerian Kesehatan, tidak lagi SIM RS namanya, tapi SIMKes, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Untuk mendukung Smart Hospital. Apa itu Smart Hospital? Rumah sakit tidak hanya melayani pengobatan saja. Lihat di Malaysia atau di Padang nih, Semen Padang Hospital. Ada yang pernah ke Semen Padang Hospital. Di sana ada supermarket ya, ada bank, ATM, ada tempat bermain anak-anak. Kalau di Malaysia ada tempat jual baju. Dia smart dia, smart. Jadi seolah-olah kita tidak masuk ke rumah sakit. Nah, di Kanza SIMRS yang juga disebut SIMKes sudah ada fitur di SIMKesnya itu swalayan. Sehingga rumah sakit mengelola swalayan di SIMRS-nya. Itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau SIP informasi rumah sakit hanya untuk kebutuhan layan dasar ya. Dan itu kalau untuk pelaporannya kepada institusi yang lebih tinggi, Dinas Kesehatan ya. Atau Kementerian Kesehatan. Itu yang RS ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini paham ya? Ya. Nah, bagaimana sistem informasi manajemen? Ya. Makanya ada kata manajemen ya. Nah, kata-kata manajemen, sistem informasi itu mendukung dalam fungsi manajemen itu aja. Terutama dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Mungkin ada yang tahu manajemen ya. Kan di SLTA dulu ada belajar manajemen. DIPA. Udah tahu. Fungsi apa yang ada di manajemen ya? Ada fungsi POAC ya. Planning, organizing, actuating, controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Maka apakah suatu sistem informasi di rumah sakit itu sudah mampu mengakomodir untuk fungsi manajemen tadi? Nah, kalau dia mampu maka disebut SIM RS. Nantinya. Ini sistem informasi secara sistem informasi manajemen secara umum ya.
mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat. Perencanaan, pengendalian, evaluasi. Fungsi manajemen semua. Sampai-sampai meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas biaya. Bagaimana bisa suatu rumah sakit sistem informasinya belum terintegrasi? Inventarisnya masih manual. Memang pelayanannya sudah ya. Sudah rekam medis, sudah elektronik. Pelayanan pendaftaran online ya. Pemeriksaannya online, resep obatnya juga online. Inventarisnya manual ya. Gimana menghasilkan laporan keuangan? Neraca ya. Belum bisa. Maka kalau SIM-RS, sistem informasi manajemen, dia harus terintegrasi sehingga laporan yang dihasilkan oleh suatu SIM-RS dapat menjadi pengambil keputusan oleh manajemen. Apakah rumah sakitnya harus ekspansi 2 tahun lagi? Tambah kamarnya, tambah ruang polikliniknya, apakah tambah fasilitas radiologinya? Dari mana paham? Dari mana manajemen mau ekspansi? Kalau bukan dari informasi ya, perkembangan bisnisnya gimana? Ini sudah rugi, untung ya, tapi asetnya belum tercatat. Kan aset ini mempengaruhi berapa? Mempengaruhi kepada keuangan ya, berapa nilai inventarisnya ya. Maka harus terintegrasi. Nah, kalau kita lihat fungsi sistem informasi manajemen, memang adalah suatu proses ya. Ini sebuah simulasi ya. Simulasi suatu sistem informasi manajemen ya. Bahwasanya ada proses back office, front office diproses menjadi SIM-RS di dalam sebuah server. Nah, apa itu front office? Di rumah sakit ya, yang di depan yang pelayanan ya. Yang berhubungan langsung dengan pasien itu front office. Pelayanan, poliklinik, obat, radiologi, labor ya. Nah, pokoknya ada pasiennya. Back office ya, SDM ya. Nah, mungkin juga bagian keuangan, bagian manajemen risiko ya. Dia tidak ada akses langsung dengan pasien ya. Ya. Rekam medis Kesmik, tapi Kesmik kadang juga ada klaim ya, berhadapan. Nah, kalau kita lihat dari proses SIM itu, sistem informasi manajemen, dia konsepnya adalah dalam pemrosesan SIM memiliki kaidah seperti piramid ya. Nah, data yang dikumpulkan dari berbagai layanan itu, baik dari front office maupun back office, dari atas sampai kaidah seperti piramid, artinya semakin ke atas pemrosesan datanya itu semakin ringkas, namun padat informasi. Nah, kalau di neraca, di keuangan ya, ada namanya sub buku besar. Ada lagi sub buku besar sampai menghasilkan ledger, neraca. Kan neraca di publikasi umum ya, hanya 1 lembar saja ya, ada berapa aset, berapa laba, berapa rugi ya. Padahal di bawahnya banyak. Data laba rugi itu kan dari bawah mulainya, dari pelayanan itu, pasien bayar, apotek mengeluarkan obat kemudian dibayar, berapa marginnya kan terkumpul, berapa jasa medisnya kan diolah itu, dia masuk kepada rekening chart of account namanya, COA. Nah, jadi menjadi sebuah neraca. Nah, jadi di level direktur ini hanya 1 lembar saja dia, tetapi berkaitan dengan keputusan. Di neraca itu kan kelihatan laba rugi ya, berapa laba, berapa aset, berapa inventaris ya. Kelihatan, hanya 1 lembar. Nah, kemudian secara komponen rumah sakit adalah arsitekturnya seperti ini, ada sebuah jaringan. Aplikasi SIM-RS itu juga ada 2, berbasis desktop dan berbasis web ya.
Nah, kemarin Pak Ahmad menjelaskan berbasis web ya. Nah, berbasis web. Kalau berbasis desktop, Kanza. Tapi dia juga hybrid. Kalau Kanza itu SIM RS-nya pasien bisa online melalui web. Tapi pada saat pelayanan di rumah sakit, dia LAN seperti ini jaringannya. Ada hub, ada kabel ya, ada server. Semua layanan-layanannya, poliklinik, apotek, billing, registrasi, rawat jalan. Ya kalau ini yang fisiknya. Kalau jaringan dia LAN ada hubnya ya. Dia terkumpul satu data kepada database server. Nah ini arsitekturnya. Ada database terintegrasi dia. Kalau seperti ini berarti rumah sakitnya mengelola server sendiri. Kalau yang berbasis web, kadang kalau rumah sakit kecil dia berbasis cloud ya. Sama seperti SIM RS kita itu LMS kita juga seperti itu. Nah, selanjutnya sistem informasi manajemen rumah sakit ini terintegrasi secara komprehensif ya modul-modulnya. Nah, termasuk stok logistik ya, obat. Logistik itu juga banyak, ada logistik obat, BHP ya, barang habis pakai. Kemudian logistik non medis ya. Non medis ya. Dan juga ada inventaris, aset. Yang paling besar di rumah sakit itu kan ada radiologi ya, ronsen ya. Harus tercatat, ada biaya pemeliharaannya, ada biaya penyusutannya ya. Nah, begitu. Yang intinya adalah mendukung integrasi dengan sistem eksternal juga, bridging dia ke BPJS, bisa melaporkan ke Dinas Kesehatan juga, udah pasti ya. Karena fitur standar saja harus bisa melaporkan ya. Oke, baik. Nah, ini ada Permenkes yang terkait dengan SIM RS. Ada undang-undang Permenkes ya, ada undang nomor 44, ada undang-undang nomor 2008 ya tentang elektronik. Nah, ini sama ya, Permenkes nomor 1171 tentang setiap rumah sakit wajib melaksanakan sistem informasi rumah sakit. Ini baru SIRS dan juga sistem manajemen rumah sakit. Sudah ada Permenkesnya. Jadi ada landasan aturannya. Nah, ini integrasi inilah menjadi SIM RS. Inilah komponennya sebenarnya. Ada dashboardnya, pendaftaran ya. Siranap awalnya, sistem rawat inap, sistem rujukan terpadu, ada sirsak ya, sistem registrasi surat kependudukan. Nah, di sini ada SIRS dia sendiri. SIRS itu sebenarnya bagiannya ya. Itulah yang terintegrasi menjadi sistem informasi manajemen rumah sakit. Paham ya sampai di sini? Ya. Oke. Nah, jadi standar minimalnya juga ada modul-modul yang ini bisa kita pastikan ya. Pada saat kita membuka SIM RS, kita bisa melihat apakah ada fungsi-fungsi data front office-nya itu data pribadi pasien, rawat jalan, rawat inap, darurat, penunjang farmasi ya. Nah, ini back office ya. Ini lanjutannya ya, master database. Nah, ini. Nah, maka salah satu SIM RS yang saat ini bisa kita praktekkan nanti ya di pertemuan berikutnya itu adalah SIM RS Kanza yang juga sekarang namanya SIMKes. Nah, kenapa disebut SIMKes? Dia tidak hanya menjadi SIM RS. Nah, kenapa disebut SIMKes, Sistem Informasi Kesehatan? Karena dia bisa juga dipakai untuk rumah sakit, klinik, puskesmas. Termasuk praktek mandiri dokter ya. Nah, begitu. Nah, sampai kita di ujung ya.
pada di capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami konsep, kemudian membedakan SIRS dengan SIMRS, ya, gitu ya. Nah, mungkin saya coba Genta ya, coba saudara simpulkan perbedaan tadi ya, yang sudah saudara tangkap dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa itu beda SIMRS dengan SIRS? Silakan. Yang pertama CRS. CRS itu merupakan sistem yang lebih sederhana dan terbatas, berfokus pada pengumpulan data, pelaporan data, operasional dasar rumah sakit. Umumnya mencakup pencatatan data pasien, riwayat medis, dan informasi pelayanan dasar. Lebih berorientasi pada kebutuhan pelaporan ke institusi yang lebih tinggi, seperti dinas kesehatan, tidak memiliki fitur analisis mendalam atau pengambilan keputusan strategis. Itu CRS, Pak. SIMRS. Untuk SIMRS, itu konsep dasar sistem informasi manajemen adalah sistem yang mengolah data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem ini melibatkan dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur, sehingga sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat mendukung evaluasi, mendukung perencanaan dan pengendalian. Evaluasi dan perbaikan lanjutan mendukung perhitungan harga produk dan jasa, memudahkan manajemen dalam melakukan pengawasan, pengarahan, dan pengendalian kerja meningkat, kualitas sumber daya manusia meningkat, produktivitas dan penghematan biaya. Mungkin segitu, Pak. Ya, bagus ya, Genta sudah dapat merangkum ya beberapa penjelasan tadi. Nah, memang di materi kita yang sudah saya upload di LMS kita adalah e-learning stikeslandbauer.ac.id. Sudah ada di bagian slide terakhir itu dalam bentuk matrik perbedaan yang mendasar antara sistem informasi rumah sakit dengan sistem informasi manajemen rumah sakit yang juga sudah disebutkan oleh saudara Genta tadi. Nah, baik, demikian pertemuan kita, tetapi kita ada tugas ya. Tugasnya mahasiswa mendalami lagi. Discovery learning ya. Mendalami lagi pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi dalam bentuk tugas rangkuman ya. Rangkumannya dalam bentuk esai. Yaitu merangkum tren teknologi terkini SIMRS dan integrasi data kesehatan. Nah, tren terkini ya. Nah, tugasnya nanti juga saya deskripsikan secara lengkap pada LMS. Nah, paling lambat diterima H-1 pada pertemuan sebelum pertemuan berikutnya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Soal tugas tadi, Pak. Ya, soal tugas tadi nanti saya jelaskan lagi di LMS adalah saudara membuat rangkuman bagaimana tren perkembangan SIMRS sampai saat ini dan integrasi data kesehatan. Kalau integrasinya tentu ada ke pihak eksternal, BPJS, Kementerian Kesehatan, dan hal asuransi dan yang lainnya. Nah, carilah referensinya yang terbaru, kalau jurnal-jurnal yang terkini ya, 3 tahun terakhir, atau dari buku-buku artikel yang terakreditasi. Nah, rubrik penilaian saya, mahasiswa mampu menjelaskan kembali dan lebih mendalam, menguraikan pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin demikian, ada Herani yang ditanyakan? Berarti cukup ya. Cukup sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini tentang SIMRS.
Semoga dapat membawa memperdalam, menambah kompetensi saudara, pengetahuan saudara dalam SIM RS ke depan ya. Kita jangan lupa membuat tugasnya dan diupload ke LMS sesuai limit waktu yang diberikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.